Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini. Dan hari ini akan dilayani oleh Diaken Maria Magdalena Mehnoh. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya Kak Susan ajak adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Adik-adik, Kak Susan ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Persekutuan Teruna. Adik-adik tetap berdiri dan kita akan menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Adik-adik, kita akan buka ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan, terima kasih atas segala karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami sepanjang hari-hari kami dalam aktivitas kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pula Engkau telah menghadirkan kami pada saat ini bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu dengan teman-teman dan kakak-kakak layan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami hanya tertuju kepadamu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya sehingga semuanya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik masih tetap berdiri, tiba saatnya kita untuk membacakan Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya ke-11, kita akan membacanya silih berganti. Kak Susan akan membacakan kalimat yang menjorok keluar, adik-adik akan membacakan kalimat yang menjorok ke dalam. Ya. Mazmur 103
ayat 8 hingga ayat ke-11, demikian bunyinya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Demikian Mazmur pujian kita. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya Kak Susan ajak adik-adik untuk mengangkat pujian dari Gita Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Adik-adik, tiba saatnya kita dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Diakon Maria Magdalena Menoh. Shalom adik-adik, senang bisa kita ketemu lagi dan menyapa adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan Taruna pada pagi hari ini. Meski kita belum dapat bertatap muka secara langsung, tapi kita harus bersyukur dan tetap memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik, mari kita siapkan bacaan kita, Alkitab kita. Kita membuka bacaan kita pada pagi hari ini dari Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 yang kita akan baca bersama-sama dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Jika kita semua sudah menemukannya, biarlah Alkitab di tangan kita tetap terbuka. Kita mohon tuntunan tangan Tuhan untuk memberikan pengertian bagi kita dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, puji syukur terima kasih Tuhan, kalau pagi yang indah ini Tuhan perkenankan kami untuk mengambil waktu membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Berikan hikmat bagi kami ya Bapa, baik kakak layan yang ada di tempat ini maupun adik-adik di setiap rumah mereka masing-masing. Berikan hikmat, pengertian untuk kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita membaca firman Tuhan ini, kakak undang kita bangkit berdiri. Kita akan membacakannya secara silih ganti. Kameri di tempat ini akan membacakannya ayat yang berangka ganjil 1 dan seterusnya. Adik-adik di rumah harus dengan sikap yang benar berdiri juga, dengan suara yang lantang dan jelas, membacakan ayat yang berangka genap 2 dan seterusnya. Yesaya 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 dengan judul Keselamatan untuk Bangsa yang di dalam Pembuangan. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan,
Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, "Apakah yang harus kuserukan?" Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kita baca bersama-sama. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Apa kabar adik-adik semua? Pasti kabarnya harus lebih baik dari hari kemarin. Semua sehat? Puji Tuhan. Bagaimana perasaan kalian? Sudah bisa sekolah tatap muka, sudah bertemu teman secara langsung, bisa bersay hello dengan guru, bisa bercerita dengan teman-teman. Wah, pasti seru ya, pasti senang, pasti jelas. Nah, sekarang adik-adik coba kita bayangkan bagaimana perasaan mereka yang hidup dalam pengasingan. Jauh dari keluarga, jauh dari sahabat, jauh dari teman. So pasti perasaan itu tidaklah sangat mengenakan. Perasaan itu sungguh tidak nyaman. Yang ada sedih, kesepian, gelisah, yang tidak menentu perasaan itu. Kakak pernah mengalami itu semua. Saat kakak harus menjalani isolasi, saat kakak dikatakan terpapar COVID-19, 52 hari kakak harus jauh dari keluarga, jauh dari pelayanan, jauh dari teman, jauh dari sahabat-sahabat. Sedih, menangis, merasa sendiri, kecewa, kesepian sangat kakak rasakan. Tapi itu tidak seberapa dengan apa yang kita baca dari nats bacaan kita pada sore hari ini. Perasaan yang dialami oleh bangsa Israel saat mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Kenapa mereka di Babel? Mereka bukan jalan-jalan. Tapi mereka diberikan waktu karena di Babel itu mereka melakukan segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka sudah berontak terhadap Allah karena mereka tidak taat dan setia kepada Allah. Mereka menyembah ilah-ilah lain sehingga mereka berada di dalam pembuangan di Babel. Berapa tahun mereka ada di Babel? 70 tahun. Tekanan hidup mereka dalam waktu yang sangat panjang
Itu jelas membuat mereka sangat sedih. Bahkan mereka sudah pada titik keputusasaan. Karena mereka merasa sudah sangat jauh dari namanya kehidupan mereka yang dulu bisa dibilang lebih baik. Tapi di saat pembuangan dia mengalami kesepian, dia kesendirian, tekanan-tekanan melalui yang mereka hadapi sebagai seorang hamba, perbudakan. Mereka alami itu semua. Sehingga mereka pun hilang pengharapan. Mulai pada pemikiran mereka bertanya, apakah Tuhan sudah melupakan kita? Apakah Tuhan masih mengingat kita sebagai umat-Nya yang ada di pembuangan ini? Adik-adik ingat, Allah ternyata tidak tinggal diam. Kita bisa lihat itu cara Tuhan memulihkan bangsa Israel yang sudah menyakiti hati Tuhan, yang sudah berontak kepada Tuhan. Allah kita Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, yang selalu hadir, yang tidak pernah melupakan umat-Nya. Allah kita beda dengan Allah-Allah yang lain, yang tidak melihat kesalahan kita, yang tidak menuntut balas apa yang sudah kita perbuat. Allah kita Allah yang maha kasih, Allah yang penuh kuasa, yang setia memelihara perjanjian kekalnya terhadap umat-Nya. Inilah yang kita imani, bahwa Tuhan Yesus selalu ada bagaimanapun situasi kondisi kita. Baik kita dalam sukacita, baik kita dalam kesukaan, baik kita dalam kedukacitaan maupun dalam pergumulan. Adik-adik yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Pada nas bacaan kita yang baru saja kita baca dari Yesaya 40 ayat 1 hingga ayatnya yang 11 dengan judul apa tadi? Berita kelepasan. Bagaimana keselamatan untuk bangsa yang ada di dalam pembuangan. Nats ini memuat berita sukacita. Bisa kita baca sama-sama ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Adik-adik baca dengan keras. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Tema kita dalam Sabda Bina Taruna, kasih Allah yang memulihkan. Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk menyampaikan berita sukacita ini. Pemulihan untuk bangsa Israel. Allah tetap setia memelihara umat-Nya saat di pembuangan, juga menuntun mereka kembali dari pembuangan. Ucapan penghiburan tentang pemulihan umat dinyatakan setelah disampaikan berita penghukuman tentang kehancuran Yehuda. Nats bacaan kita diawali kata hiburlah, mengandung kata kerja jamak, ada kata perintah. Di sini kita bisa lihat yang kakak simpulkan, ada pesan yang mau disampaikan. Pertama kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan. Ayat 3 hingga ayatnya yang kelima. Kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih. Bahwa Tuhan kita itu beda dengan ilah-ilah lain. Bahwa Tuhan kita, Allah kita tidak bisa digantikan dengan Allah-Allah lain. Kalau kita lihat dalam bacaan kita, metaforanya itu penyambutan seperti pada tamu-tamu kelas VIP. Bagaimana
bacaan kita mengatakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara. Bagaimana semua dipersiapkan dengan baik untuk menyambut kemuliaan Tuhan. Untuk itu adik-adik, jangan biarkan apa yang kita alami ini kita harus nyatakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, pesan yang bisa kita lihat di sini, bahwa kita harus tetap bersandar dan berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita. Allah akan datang dengan tangannya yang berkuasa. Ayat 10 katakan. Ayat 11 mengatakan, melalui Yesus Kristus Allah telah menyelamatkan kita dengan tangannya yang kuat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuk di minggu Advent kedua. Mungkinkah di masa Advent ini banyak juga kita yang kehilangan pengharapan? Biarlah seruan ini menjadi penghiburan dan kekuatan untuk kita. Bukalah hati untuk kita dilawat dan dijamah Tuhan, sehingga ada secercah harapan untuk terima keselamatan. Kerendahan hati sangatlah penting untuk sambut Raja yang akan datang, seperti orang Majus yang datang membuka hatinya. Hidup kita sangat terbatas. Janganlah kita sia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Tapi kita yang sudah terima pemulihan dan pengampunan, beritakanlah kabar baik, yaitu keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus kepada dunia. Ingat, kasih Allah yang telah memulihkan kita harus nyata dalam kehidupan kita. Baik adik-adik yang ada di sekolah, baik adik-adik yang ada di rumah. Kasihilah adik-adik, saudara kalian, hormatilah orang tua, sayangilah guru kalian, teman-teman kalian. Jangan biarkan kesedihan, kekhawatiran masalah kita buat kita hilang pengharapan. Ingat, kita adalah anak Tuhan, anak taruna yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari adik-adik kita siapkan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kalian juga topang doa, kita berdoa untuk kondisi bangsa kita. Mempersiapkan hati kita juga dalam masa minggu-minggu Advent. Untuk kita dipersiapkan dengan hati penuh sukacita kita menyambut untuk mengingat rayakan hari Natal. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami muliakan melalui Putramu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk perenungan akan firman Tuhan. Bahwa berita sukacita di mana Engkau sudah memulihkan bangsamu. Engkau sudah memulihkan kami umat Tuhan yang penuh dengan dosa, yang selalu menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan sudah menganugerahkan kami keselamatan. Tuhan sudah memberkati kami. Biarlah ya Tuhan, dengan apa yang kami terima, kami boleh merasakan karya keselamatan itu dan boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jangan biarkan kami terlena dengan kehidupan kami sendiri sebagai anak taruna yang akan nantinya menjadi tiang-tiang gereja. Kami siap ya Tuhan, rindu Tuhan pakai untuk kehidupan kami, memberitakan Injil melalui setiap tingkah laku kami. Kami mau melayani Tuhan dari hal-hal kecil, baik kami awali dalam rumah kami, keluarga kami, maupun di lingkungan kami di sekolah, maupun di mana saja kami berada, kami harus tetap menjadi lilin, menjadi anak-anak Tuhan yang beda dari yang lain. Bahwa kami punya Tuhan yang Maha Kasih, yang sudah memulihkan kami, sehingga kami pun harus menyatakan keselamatan ini melalui kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kepekaan untuk kami peduli dengan orang-orang di sekitar kami, untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang saat ini dalam kesusahan, yang saat ini dalam pergumulan karena sakit penyakit, yang saat ini dalam masalah ekonomi,
Biarlah Tuhan menolong kami, membantu mereka. Dari hal kecil kami lakukan, kami mau belajar berdoa untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami ya juga sebagai bagian yang boleh Tuhan tempatkan di dalam negara kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah memberikan hikmat bagi pemimpin kami. Kau berkati Presiden beserta jajarannya sampai kepada daerah kami, gubernur dengan jajarannya tertenda, maupun lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, berikan hikmat bijaksana untuk mereka menjalankan segala kebijakan-kebijakan yang diambil, agar semua dengan tetap hanya untuk mengutamakan dan jalankan persatuan daripada Pancasila. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan berikan roh takut akan Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka yang terus berupaya mengendalikan untuk meminimalkan kembali penyebaran akan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami rindu negara kami bebas dari segala virus penyakit. Biar Tuhan Engkau mau menolong, memberikan hikmat, Engkau bentengi negara bangsa kami. Engkau berkati anak-anak Tuhan, Engkau berkati gerejamu ya Bapa, agar kami boleh kembali bersekutu, bertemu satu dengan yang lain untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau juga memberkati para tim medis yang saat ini terus berusaha, baik yang menangani pasien-pasien COVID. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan bungkus dia dengan kuat kuasa-Mu. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati mereka, berikan penghiburan juga bagi pasien-pasien yang terpapar yang harus menjalani isolasi, yang jauh dari keluarga, jauh dalam kehidupannya. Biar Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, biar mereka menyadari bahwa Tuhan selalu ada apapun kondisi. Tuhan memberkati mereka. Jangan biarkan mereka hilang pengharapan, jangan biarkan mereka ada pada keputusasaan, tapi biarlah Tuhan kabar sukacita ini bahwa Tuhan yang akan memulihkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini ya Bapa boleh ada mengikuti ibadah baik daring ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati mereka, lawat mereka pribadi lepas pribadi dalam rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan juga memberkati apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka. Biarlah Tuhan yang akan mendengar seruan doa adik-adik kami. Kami berdoa untuk kesehatan bagi adik-adik kami. Tuhan memberkati mereka, jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan, jauhkan mereka dari virus penyakit ya Bapa. Saat mereka belajar, saat mereka bermain maupun di mana saja mereka berada, Tuhan memberkati adik-adik kami yang juga mungkin menghadapi ujian akhir sekolah. Tuhan memberkati, berikan kepintaran, kepandaian. Biar adik-adik ini diberikan tanggung jawab, juga mengingat tanggung jawab sebagai siswa untuk belajar, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu kepintaran, pengetahuan itu semua datangnya dari takut akan Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati semua kakak adik kami, berkati orang-orang yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga kakak-kakak layan kami, berikan sukacita damai sejahtera untuk selalu tekun, untuk setia datang bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah pelayanannya bagi kami adik-adik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan saat ini ya Bapak. Kami serahkan untuk Bapak Pendeta Yance Tonapa sekeluarga dalam tugas pelayanannya di tengah jemaat kami. Tuhan memberkati, berikan sukacita damai sejahtera. Para majelis jemaat kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan untuk mereka melakukan pekerjaan pelayanan ini dengan penuh setia. Tuhan memberkati semua, maupun dari komisi-komisi yang ada, unit-unit misioner, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar penata layanan ini ya Bapa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati situasi kondisi keamanan bangsa kami, terlebih di daerah kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang sudah mengetahuinya. Dengar sambut doa kami ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya di satu nama yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan ke amplop dan dititipkan oleh orang tua, sehingga orang tua adik-adik dapat menyampaikannya kepada gereja. Atau jika orang tua adik-adik memiliki dompet pulsa atau m-banking, adik-adik dapat men-scan barcode yang ada di layar pada saat ini, yaitu dengan memasukkan nominal yang adik-adik inginkan dan menambahkan angka 5 di belakang nominal yang adik-adik inginkan. Contohnya, untuk nominal 10.000, adik-adik memasukkannya 10005. Jika adik-adik sudah menyiapkan persembahan adik-adik, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 302, Ku berikan persembahan. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang berkelimpahan kepada kami ya Tuhan. Demikian juga berkat yang telah kami berikan pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati berkat-berkat ini agar berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan, bagi segala kegiatan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan juga mau memberkati berkat-berkat yang ada pada kami, kiranya segala berkat itu dapat berguna bagi kami serta orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Adik-adik kita masuk ke dalam Warta PT. Kak Susan ucapkan terima kasih kepada Diakon Maharia Magdalena Menoh yang telah mengambil bagian dalam pelayanan kita sebagai pelayan firman, dan terima kasih juga kepada kakak-kakak yang sudah mendampingi pada hari ini sehingga ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Dan terutama terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat ya adik-adik. Dan kita akan jumpa lagi dalam ibadah minggu berikutnya, tetap di channel YouTube GPIBWR Supratman. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan. Kak Susan ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu dari Gita Bakti 252, Berpeganglah pada Janji Tuhan.
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam berkat. Kak Susan persilakan untuk pelayan firman untuk memimpin kita di dalam berkat. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.